jangan baper-baper banget dan juga jangan mudah bikin pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo yang hari ini masih lanjut lagi membahas tentang sepak bola, terutama berkenaan dengan timnas kita Indonesia. Polemik tentang Marcelino masih terus berlanjut meskipun sebenarnya harusnya udahan ya, harusnya udahan, tapi ya namanya media ya. Media kita masih terus menyiarkan itu, ya bukan media mainstream sih, media sosial terutama, termasuk kanal-kanal di YouTube. Beberapa video juga masih membahas itu dan selalu ada saja yang bisa dieksploitasi dari polemik itu. Meskipun harusnya udahan karena harusnya udah move on, fokus lagi untuk ke pertandingan selanjutnya, tapi masih saja mungkin karena masih cukup kuat untuk mengais viewer ya. Tapi ya, nah ini ada lagi nih tadi saya menangkap ada perkataan dari kakaknya Marcelino, si Octavianus, yang menyayangkan ucapan dari Erick Thohir bahwa permainan sepak bola itu adalah permainan tim, bukan permainan satu dua orang. Nah ini kemudian orang-orang mengaitkan perkataan Erick Thohir itu dengan performa Marcelino. Artinya satu dua orang itu salah satunya pastinya Marcelino, kata netizen gitu ya. Mereka menghubungkan atau mengasumsikan itu adalah Marcelino. Ya, dengan adanya santer apa yang dikatakan atau kritikan netizen, hujatan netizen kepada Marcelino, jika salah satunya itu adalah Marcelino, maka jatuhnya akan seperti yang dipersepsikan oleh netizen yang mengkritik atau yang menghujat ini, yaitu itu bernilai negatif. Tapi dua orang itu bisa saja salah satunya Nathan Choi Aon. Nah, ketika Nathan Choi yang dimaksud salah satunya kan jadi berbeda artinya. Artinya kan berarti Erick Thohir itu yang dimaksud itu adalah bahwa ada pemain yang bekerja keras seperti Nathan Choi, dia bisa jadi playmaker, bisa jadi striker, bisa jadi defender, bahkan sampai jadi goalkeeper yang terakhir kali yang nyaris bolanya masuk pas di bibir gawang itu, yang dia sampai nabrak jaring gawangnya itu. Nah, kan jadi bernilai positif kemudian kalau seperti itu. Artinya ya ada dua sisi di sini. Kalau saya sih tidak akan menyoroti polemik ini lagi dari sudut personal ya. Kalau menyoroti dari sudut personal sih jatuhnya bisa terkesan membela ini, membela itu, menghujat ini, atau bahwa mengkritik ini, mengkritik itu. Enggak lah, kalau saya sih fokusnya yang jadi senternya sekarang timnas. Bagaimana caranya timnas ini merasa nyaman aja dengan permainannya, fokus ke pertandingan, jangan diganggu-ganggu gitu ya. Nah itu. Nah artinya apa? Artinya ya dari sisi Erick Thohir ya seharusnya berhati-hati juga dengan ucapannya ya. Meskipun bisa jadi kalau saya lihat dari sisi Erick Thohirnya ini adalah bentuk cara dia memotivasi kembali. Cuman memang kok ya pas yang diambil tuh ini adalah permainan tim dan bukan, jadi yang diambil itu adalah perkataannya dia yang mengatakan bahwa ini adalah permainan tim, bukan permainan satu atau dua orang. Nah, karena kan namanya netizen, keponya itu kan jadi akhirnya mencari tahu tuh satu dua orang itu siapa, dan kemudian dikait-kaitkanlah dengan berbagai sorotan terhadap Marcelino. Nah, kalau misalnya yang disorot salah satunya Marcelino, salah dua orang itu dan satunya Nathan, berarti kan bisa sudut pandangnya bisa berbeda, bisa positif, bisa negatif. Nah, si Erick Thohir ini ngomong dalam konteks negatif atau positif. Tapi kalau ngomong ini sebagai sebuah larangan, bukan permainan satu atau dua orang, berarti kan dia enggak pingin permainan yang seperti itu, tapi lebih ke permainan tim. Bisa bernilai bukan berarti lantas bernilai negatif, tapi bisa bernilai positif dalam artian performa, kalau dilihat dari performa tim itu buruk. Tapi
dari kinerja 1-2 orang itu, artinya dia sedang menyanjung 1-2 orang ini yang berjibaku harus menanggung beban tim gitu ya. Berarti kan positif sebenarnya. Dari sisi tim memang negatif karena permainannya jadi tidak kolektif, tapi dari sisi 2 orang yang dimaksud oleh Erick Thohir itu bisa jadi positif karena 2 orang ini nanggung bebannya tim, berarti 2 orang ini bekerja keras gitu loh. Nah itu dari sisi Erick Thohir, tapi dari sisi netizen maupun dari sisi kakaknya Marcelino, Octavianus, ini juga perlu juga responnya ndak harus sereaktif itu. Jadi bisa juga Erick Thohir ngomongnya itu tidak dalam, mainstream, tidak dalam frame yang negatif itu. Nah gitu, tapi ya sudah namanya juga media ya. Ini kan yang media-media yang menyiarkan ini kan yang bisa memperkeruh ya. Artinya, beritanya bisa jadi dibuat dengan angle atau sudut pandang yang berbeda ya sesuai kepentingan media tersebut. Nah ini kemudian direaksi oleh kakaknya Marcelino dan itu kan bisa membuat ya seperti biasa karena ada media kemudian direaksi secara emosional dan itu memang juga wajar karena seperti yang saya jelaskan kemarin tentang Marcelino, bahwa sebuah berita, sebuah perkataan, sebuah pernyataan bisa saja masuk lebih dulu ke hati terutama atau apalagi untuk orang-orang atau anak-anak yang masih usianya sangat muda, itu yang lebih dulu bereaksi kan langsung di wilayah sisi emosionalnya, bukan di wilayah kognitifnya, tapi di wilayah emosinya. Menyentuh sana dulu. Nah ini sama juga dengan perkataan Erick Thohir. Bisa jadi perkataan Erick Thohir bukan maksudnya seperti itu, tapi direaksi dengan mendahulukan sisi rasa atau sisi perasaannya dari Octavianus sebagai kakaknya Marcelino. Jadi kalau dari sini, dari apa yang saya jelaskan ini ya pesannya ya jangan baper-baper banget dan juga jangan mudah bikin pernyataan. Nah ketika saya bilang jangan baper banget dan jangan mudah bikin pernyataan, ya yang dituju ya bisa netizen, bisa kakaknya Marcelino dan termasuk juga Pak Erick Thohir. Itu. Jadi tenang aja lah. Jangan dibesar-besarkan lagi, jangan diterus-teruskan lagi, kita fokus lagi ke pertandingan. Biarkan pemain-pemain timnas ini enjoy sudah dengan permainannya dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik, terutama nanti untuk babak playoff karena kita sudah akan menghadapi Guinea. Semoga nanti kita menang, tapi tanpa membebani para pemain ya. Karena pencapaian mereka sudah sangat bagus sampai saat ini. Jadi kita tetap mengapresiasinya, tapi tetap dukung mereka juga bisa mencapai Olimpiade. Karena siapa tahu ini juga keinginan mereka. Saya yakin ini keinginan mereka juga ya. Mereka pasti akan sangat senang bisa sampai ke Olimpiade. Demikian dari saya. Masih di kata Rudi Cahyo dan beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.